Jika kamu menemukan bayi di jalan, terjatuh dan menangis, apa yang kamu lakukan? Ini pertanyaan interview beneran yang ditanyakan kepada Satya Nadella. Satya Nadella ini adalah CEO ketiga dari Microsoft. Saat diberikan pertanyaan tersebut, Satya Nadella berpikir terlalu teknis, analitis, lalu dia menjawab, saya akan panggil 911. Itu bukan jawaban yang diharapkan. Satya Nadella tetap dapat pekerjaannya, tapi manajer yang bertanya waktu itu memberitahu beliau bahwa kamu kekurangan empati. Kalau kamu ketemu bayi di jalan menangis, kamu gendong bayinya. Pentingnya empati ini diceritakan kembali kepada kita oleh Satya Nadella sendiri dalam bukunya Hit Refresh. Kita hidup dalam sebuah era di mana karakteristiknya adalah perubahan yang terjadi begitu cepat dan semua saling terkait. Hal ini didrive oleh utamanya perkembangan teknologi dengan kecepatan eksponensial dan oleh laju globalisasi. Pada era sekarang ini, empati menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya buat personal, tapi juga buat bisnis, buat organisasi. Karena beberapa hal. Yang pertama, dengan empati membantu kita understanding others, mengerti apa yang dirasakan orang lain, bagaimana orang lain melihat dari perspektif mereka. Nah, di era globalisasi ini, kita berhadapan dengan orang-orang lintas ras, lintas agama, lintas batas-batasan geografis, maka empati menjadi penting, membuat kita bisa melihat dari perspektif banyak orang. Yang kedua, kolaborasi. Dengan adanya empati, kita jadi punya kemauan untuk bekerja sama, berkolaborasi. Contohnya Satya Nadella saat mengembangkan program-program di Microsoft, dia berinteraksi dan bertanya pada orang-orang dari eksekutif-eksekutif teknologi lain, seperti misalnya eksekutif di Facebook, Yahoo, dan lain sebagainya, tentang bagaimana ide-ide untuk mengembangkan Microsoft. Dan yang terakhir adalah inovasi. Berangkat dari empati, maka kita menjadi tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan orang lain. Dari situ inovasi-inovasi bisa muncul. Seperti misalnya Microsoft mengembangkan beberapa fitur-fitur untuk menolong orang-orang dengan disabilitas, immersive reader, live caption, dan lain-lain. Dan kalau di Indonesia sendiri, misalnya contoh paling gampang adalah Gojek, tumbuh dari empati di mana public transportasi sulit, kemudian dikembangkan sebuah aplikasi yang membantu memecahkan problem sosial. Di era sekarang ini adalah eranya kita belajar empati dan saling bekerja sama. Saya Rio Beni Arya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.